Jumpa lagi di Review TV. Oke, ini adalah Samsung Galaxy A03 yang harganya 1 jutaan itu loh. Iya, tapi sebelum kita review secara penuh, kita akan bahas soal SoC atau chipset di dalamnya yang sangat menarik bagi kami. Terutama dia menarik untuk smartphone di harga 1 jutaan yang biasanya SoC atau chipsetnya terlalu pas-pasan, ya nggak? Nah, sekarang mari aja kita mulai langsung bahas SoC Tiger T606 dari Uni SoC ini. Apakah cocok untuk gaming? Ya, SoC ini baru diperkenalkan bulan September 2021 lalu oleh Uni SoC. Uni SoC ya, bukan Unisoc. Uni SoC ini dulu dikenal sebagai Spreadtrum dan produk SoC-nya dulu udah banyak dipakai di smartphone kelas-kelas yang sangat terjangkau. Nah, Tiger T606 ini seharusnya akan menggantikan peran dari SoC seperti Helio G25 dari MediaTek atau Helio G35 dan beberapa SoC lain yang sejenis, termasuk beberapa SoC Helio P-Series dan A-Series kelas entry level, serta juga mungkin Snapdragon 450 dan kalau dari Samsung Exynos 850. Oke, mari kita lihat perbandingan spesifikasinya. CPU yang digunakan oleh Tiger T606 ini adalah 2 Cortex A751,6 GHz dan 6 Cortex A551,6 GHz. Ini membedakan Tiger T606 dengan SoC lain yang banyak dipakai di smartphone kelas 1 jutaan ya. Yang biasanya tuh hanya pakai Cortex A53 aja 8 biji. Udah bagus bukan 4 biji doang. Nah, itu kan sebetulnya kalau seri A5 sekian itu adalah core yang berfokus ke penghematan daya. Nah, walaupun clocknya rendah, tapi T606 ini punya Cortex A75 yang biasanya kalau depannya 7, ini adalah core yang fokus pada performance. Ini membuat CPU dari SoC Tiger 606 ini menawarkan kelebihan dibandingkan SoC di kelas entry level yang lain. Cortex A75 ini akan membawa performa single core yang relatif tinggi, yang akan membuat penggunaan dasar sehari-hari akan terasa nyaman, jauh lebih dari apa yang ditawarkan oleh Cortex A53 atau bahkan A55 sekalipun. Sementara untuk GPU yang digunakan adalah Mali G57MC2. GPU ini sepintas mirip dengan yang digunakan beberapa SoC kelas menengah yang terbilang cukup kencang ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa Tiger T606 ini diposisikan untuk entry level. Jadi performanya tentu saja tidak akan tinggi-tinggi amat. Ini bisa disebabkan karena mungkin dia menggunakan clock yang relatif rendah. Sayangnya emang kita nggak bisa tahu berapa clocknya yang ada dalam sini ya. Nah, terkait konektivitas, ini memang baru 4G, tapi ya wajar, ini kan kelas terjangkau sekali, yang memang ya belum ada yang nawarin pakai 5G. Oke, kita langsung aja mulai ke pengujian singkatnya. Kita pakai Galaxy A03 yang RAM-nya versi 4GB. Hasil pengujiannya kita coba dengan Antutu 8, Antutu 9 nggak dites karena 4GB nggak jalan, biasanya udah ya. Jadi kita pakai Antutu 8, kita bisa lihat bahwa posisinya di atas Exynos 850. Nggak usah bahas. Kalau yang G35 gitu nggak usah dibahas, G25 nggak usah dibahas ya. Saingannya dia di Antutu adalah Snapdragon 662 yang mungkin sedikit lebih kenceng karena GPU-nya emang lebih kencang. Nah, sekarang mari kita lihat ke Geekbench, di mana ini ngetes performa core prosesornya sendiri. Perhatikan bahwa batang yang pendek itu adalah single core performance-nya. Perhatikan bahwa ini, si T606 ini punya single core performance yang memang lebih dekat ke SoC di atasnya, di kisaran angka 300-an. Walaupun multi-core-nya emang nggak nyampe sama atas ya, tapi juga tetap aja lebih tinggi dibandingkan yang G35, G25 gitu ya. Jadi ini performance-nya memang spesial untuk di core performance-nya. Kemudian beralih ke Trimax Slingshot Extreme OpenGL, kita bisa lihat lagi-lagi bahwa performance-nya memang belum kelawan sama yang 662, tapi karena ini targetnya di kelas harga yang murah, kita bisa lihat bahwa kalau lawan Exynos 850 masih unggul sedikit loh dia. Lalu kalau kita lihat di GFX Bench T-Rex, kita bisa lihat bahwa memang kalau bebannya tinggi, dia tidak akan jauh beda sama Exynos 850 dan yang lain-lain. Jadi memang ini harusnya kalau main game, nggak boleh pakai setting tinggi-tinggi. Oke, kita langsung lihat ke gaming ya. Kita gaming tipis-tipis lah di sini. PUBG Mobile, settingannya maksimum sayangnya buat di smartphone ini hanya di smooth high. Kita nggak tahu apakah nanti akan ada perubahan, tapi di awal itu hanya smooth high aja. Dan kalau kita lihat hasilnya adalah frame rate-nya ya di 30 fps.
Ya rata terus 30 fps. Kita nggak bisa lihat karena dia nggak bisa naik lebih tinggi lagi, sayangnya nggak ada pilihan buat ultra ya, nggak ada. Apalagi ekstrim, belum dikasih. Bukan berarti dia tidak sanggup, tapi tidak diizinkan oleh sistemnya. Ya, kemudian kita beralih ke Mobile Legends. Ternyata kita masih bisa dapat medium, HD on, refresh rate-nya di high, dan shadow-nya kalau kita off kan. Di setting ini tuh kita masih bisa dapat lancar di sekitar 60 fps. Bahkan saat battle ramai sekalipun, kita tidak merasa ada frame drop yang mengganggu kenyamanan memainkan game yang satu ini. Nah, menarik ya. Ternyata 1 jutaan main Mobile Legends masih asik di sini. Oke, ya, sebagai kesimpulan kita bisa lihat bahwa Tiger T606 ini terlihat bisa merapatkan jarak antara SoC kelas entry level banget dengan SoC kelas menengah yang umum digunakan di smartphone kelas kisaran 2 juta atau sedikit di bawah 2 juta ya. Sebelumnya kalau pakai yang kayak G35, G25 itu ketutupnya sama baterai gede. Kali ini yang satu ini ya performa SoC-nya udah lumayan oke. Tentunya karena yang dulu hanya mengandalkan Cortex A5 series, yang ini sudah pakai Cortex A75. Ini agak jarang di entry level, apalagi kalau bisa nyentuh 1,5, agak langka ya. Nah, dengan hadirnya Cortex A75 memang membuat feel saat penggunaan smartphone ini jadi lebih responsif. Seharusnya ini akan jadi cocok untuk penggunaan kegiatan multitasking sehari-hari. Sementara untuk performa GPU ini kelasnya cenderung mirip dengan SoC dari kelas entry level. Ya terlihat kan ya waktu dicoba main game bisa dipakai untuk game-game e-sports, tapi ya jangan untuk kompetitif ya. Casual aja. Toh ini memang hadirnya dalam wujud smartphone yang terjangkau. Kalau ditanya belum 5G, iya nggak ada masalah. Di harga 1 jutaan ya, emang saat ini belum ada smartphone yang menawarkan 5G saat ini. Jadi secara umum SoC atau chipset ini membawa angin segar bagi mereka yang cari HP di harga 1 jutaan. Bahkan Samsung bisa nawarin A03 dengan T606 dan RAM 4GB, storage 64GB di kisaran 1,7 juta rupiah. Oh ya, kalau kalian nanya soal pengujian A03, tentunya pengujian ini masih akan berlanjut lagi karena masih banyak aspek yang harus kami uji. Jadi nantikan review lengkapnya di sini tentunya. Saya Deddy Irfan, Jagat Review TV.